Setelah Salomo diangkat menjadi raja oleh Allah menggantikan Daud ayahnya, dan ketika Salomo mempersembahkan korban kepada Allah, dan Allah menyatakan dirinya kepada Salomo di Bukit Gibeon ketika Salomo mempersembahkan banyak sekali korban, dan Allah memberikan sebuah pertanyaan kepada Salomo. Salomo, apa yang kau kendaki? Apa yang kau inginkan? Aku akan memberikan. Tetapi ketika Allah bertanya seperti itu, jawaban Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta nyawa musuh-musuhnya. Tetapi yang diminta Salomo seperti yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan 10 yang berkata demikian. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ternyata Salomo hanya meminta adalah hati yang paham, hati yang bijak untuk menimbang sebuah perkara, untuk menghakimi. Artinya untuk menjadi hakim, pemimpin bagi bangsa Israel, bangsa yang besar itu. Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta nyawa musuh-musuhnya. Salomo tidak meminta bangsa-bangsa lain untuk takluk kepadanya. Yang dia minta adalah hati yang penuh dengan pengertian, hati yang bijaksana. Nah, hari ini kita berbicara tentang hati yang paham mengerti kehendak Tuhan, mengerti mengambil sebuah keputusan, mengerti ketika kita harus memberi jawab kepada orang. Mungkin ketika kita diperhadapkan Tuhan dengan pertanyaan seperti tadi, apa yang kita minta kepada Tuhan? Apakah kita akan meminta kekayaan? Apakah kita meminta hidup yang selalu diberkati Tuhan, usaha yang maju bahkan bisa berkembang? Atau kita meminta seperti Salomo, berikan aku hati yang paham, berikan aku hati yang bijaksana, berikan aku hati yang mengerti. Doa saya hari ini, biar kita meminta kepada Tuhan hati yang paham, hati yang mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita memperoleh kebijaksanaan dari Tuhan. Harta, kekayaan itu bonus yang akan diberikan oleh Tuhan. Sepanjang kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dan mengetahui cara-caranya Tuhan, saya percaya kita akan disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Karena hati yang paham, hati yang bijaksana itu sangat dibutuhkan pada saat-saat seperti ini. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa mengetahui keadaan saudara-saudara kita, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Biarlah pada hari ini kita memiliki hati yang paham bahwa hikmat Tuhan itulah yang kita perlukan, agar kita dapat hidup dengan lebih bijaksana, membuat keputusan yang benar dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.